kaum buruh ini menjadi kelompok yang sangat rentan. Kaum buruh ini ya bisa menjadi objek eksploitasi. Kaum buruh ini berpotensi untuk menjadi korban perdagangan orang. Maka saya merasa perlu untuk coba meyakinkan Konferensi Wali Gereja Indonesia supaya isu buruh ini perlu mendapatkan perhatian di tingkat KW. FPBN itu adalah forum pendampingan para buruh gitu. Jadi sifatnya ini forum yang terdiri dari beberapa keuskupan yang punya perhatian terhadap isu buruh. Saya Romo Ignatius Suparno CM, terlibat di dalam dunia perburuhan atau pastoral pendampingan buruh dari tahun 99 sampai dengan 2020. Dalam pengalaman saya, sungguh bersyukur menyaksikan ada satu forum di dalam Gereja Katolik yang sifatnya sangat inklusif, bisa merangkul banyak pihak, yaitu Forum Pendamping Buruh Nasional. Saya secara pribadi memberikan apresiasi terhadap forum ini ketika ya dengan intens, sistematis, fokus, peduli pada buruh. Kenapa saya sampai pada titik memberikan apresiasi? Ya, karena kaum buruh ini menjadi kelompok yang sangat rentan. Ketika ada eksploitasi, ketika ada perdagangan orang, di situ sebenarnya telah terjadi kesewenang-wenangan, pengerusakan harkat dan martabat manusia. Dan pastoral ya buruh yang dilaksanakan oleh FPPN ini menjadi satu pastoral yang sungguh sangat luar biasa karena peduli terhadap penegakan harkat dan martabat manusia yang ada pada kaum buruh. Bagaimana riwayatnya forum besar ini terjadi atau lahir? Di keuskupan-keuskupan, katakan saja di wilayah Jakarta, Semarang, Surabaya, dan beberapa keuskupan lain sudah memiliki karya pastoral pendampingan buruh ini. Nah, ada masa yang cukup mengejutkan, shocking, cukup menggetarkan, menggoncangkan, yaitu masa reformasi. Ketika para buruh tiba-tiba mengalami kesulitan yang cukup drastis bersama dengan warga masyarakat lain, tetapi buruh sangat terdampak. Karena latar belakang kondisi itu, kemudian para romo relawan yang sudah bekerja pada dunia perburuan pada akhirnya punya inisiatif bagaimana kalau kita kumpul untuk memikirkan peran yang lebih dalam dan juga lebih tersatukan antar lembaga. Dan itulah yang kemudian melahirkan di tahun 99 awal satu forum yang namanya P4R, Pastoral Pendampingan Perburuan Keuskupan-Keuskupan Regio Jawa, Bali, Lampung. Selanjutnya, ya, Gereja Katolik Indonesia ya menyadari jati dirinya. Ya, Gereja Katolik ini dengan prinsip ajaran sosial gereja, ya, di mana ya, prinsip yang pertama omong tentang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi solidaritas, menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Ya, jati diri itulah ya yang menjadi sebuah kewajiban gereja untuk peduli terhadap isu buruh. Maka ini sifatnya forum ya. Jadi kami sering secara berkala bertemu untuk pertama-tama belajar supaya nanti kami punya bekal dan bisa mendampingi khususnya orang-orang yang membutuhkan para buruh itu di tempat keuskupan kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Memang tidak semua keuskupan di Indonesia, ini baru beberapa keuskupan
Kebetulan saya baru 1 tahun ini berkecimpung di sini karena Bapak Uskup di tempat kami di Keuskupan Tanjung Karang meminta saya untuk menjadi pendamping rohani Komisi KKPPMP. Komisi ini di dalamnya ada beberapa bidang, yang salah satunya adalah bidang perburuhan. Dan kemudian dari forum yang terjadi di Bandung itu selama setahun, kelompok ini mulai merumuskan apa yang kira-kira bisa kita dalami bersama. Karena itu pada tahun 2000 awal berkumpul lagi di Resi Aloisii Keuskupan Surabaya. Di sana kemudian diputuskan poin-poin apa yang mau didalami oleh para relawan perburuan bersama para pastor pendampingnya. Dan pada saat itu juga P4R berubah nama menjadi Forum Pendampingan Buruh Nasional atau FPBN tadi, yang dimaksudkan agar forum ini punya dampak bukan hanya di dalam gereja, tetapi punya dampak politis, punya dampak pemberdayaan yang sungguh-sungguh makin meluas. Kami sadar bahwa kami bukan serikat, ya. Sehingga kami sifatnya pastoral pendampingan untuk kaum buruh. Sehingga berdasarkan pertemuan kami belajar bersama dan menganalisa bersama, menghasilkan kesepakatan adalah belajar. Kami belajar tentang hukum perburuhan, kami belajar tentang literasi keuangan, lalu kami juga mengadakan retret sosial. Nah, supaya dalam pendampingan sekurang-kurangnya kami bisa membagikan itu kepada para buruh. Tahun-tahun awal memang sungguh menjadi tahun-tahun pembelajaran. Banyak pihak mencoba belajar bagaimana status kerja, bagaimana jaminan sosial, bagaimana pemutusan hubungan kerja, dan macam-macam sendi-sendi perburuan itu dipelajari bersama-sama. Dan sungguh-sungguh saling memperkaya satu sama lain sampai kemudian muncul era yang namanya era-era ketika Indonesia menerapkan yang namanya otonomi daerah. Dan otonomi daerah rupanya juga membawa tamparan yang sangat keras untuk dunia industri, karena terutama untuk kaum buruh ya. Karena kemudian industri di daerah-daerah seperti mengatur sendiri, bahkan kayak regulasinya pun seperti diatur sendiri. Mereka akan cenderung memutuskan secara terpisah-pisah di masing-masing daerahnya. Pada akhirnya buruh di berbagai daerah mengalami tekanan yang sangat kuat. Karena itulah gerakan diperkuat lebih-lebih dengan penemuan bahwa pada masa-masa itu yang namanya LMF, Labor Market Flexibility, atau istilah untuk menyebutkan pasar tenaga kerja yang lebih longgar, di mana relasi majikan dan buruh ini tidak terlalu diperjelas, dikaburkan lah, katakan demikian. Pada akhirnya buruh semakin terpojok karena orang-orang yang sudah menjadi buruh tetap pun akhirnya juga diturunkan derajatnya menjadi buruh kontrak, belum lagi maraknya outsourcing. FPBN dalam hal ini berperan cukup besar untuk mewartakan bahwa kondisi kita bukan baik-baik saja. Sungguh-sungguh pada waktu itu langsung menjadi seperti gelombang yang menghempas dunia perburuan, karena yang namanya kontrak dan outsourcing itu begitu besar. Saya mau katakan KWI mengakomodir semua isu-isu pastoral, dan isu kaum buruh ini menurut hemat saya ada connect-nya ya dengan apa yang menjadi bidang pekerjaan dari KKPMP, Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau. Apa yang menjadi alasan isu buruh sebagai sebuah isu pastoral bisa dicantolkan kepada KKPMP? Ya. Alasannya adalah apa yang menjadi pekerjaan dalam pastoral buruh itu berkaitan dengan keadilan.
berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, berkaitan dengan yang kita sebut kemanusiaan, ya. Dan kaum buruh ini juga ini menjadi kelompok rentan korban perdagangan manusia. Dalam konteks itu untuk saya, ya, KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan perangkatnya Komisi KKPMP bisa mengakomodir, termasuk juga bisa mengkoordinir, ya, pastoral kaum buruh yang sudah mulai dilaksanakan oleh FPPN. Nah, peran gereja seperti tarik ulur menyadari bahwa peran gereja atau kami yang bekerja di dunia perburuan ini tetap melakukan karya pastoral, mendampingi hati, mendampingi kekuatan-kekuatan batin, mendampingi iman. Tapi pada saat yang sama harus berjumpa dengan kenyataan-kenyataan pahit yang tidak bisa melulu didoakan, tapi harus dengan advokasi. Karena itu secara konkret juga FPBN kemudian mengembangkan latihan-latihan untuk para buruh ini juga bisa melakukan advokasi, baik advokasi secara langsung di lapangan, tetapi juga advokasi yang sifatnya penguatan pengetahuan hukum. Dan ya puji Tuhan banyak hal berjalan dengan baik. Dan tentu saja respon dari banyak serikat buruh juga sangat, katakan saja, menghormati, respect pada apa yang dikerjakan oleh teman-teman di forum pendampingan buruh ini. Dia tidak bersifat eksklusif, dia tidak hanya tertutup pada komunitasnya sendiri, tetapi bersifat inklusif terhadap siapapun. Jadi tembok-tembok pembeda, agama yang berbeda, etnis yang berbeda tidak menjadi tembok pemisah untuk sebuah karya pastoral. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, apa korelasi antara FPPN dengan serikat buruh? Saya setuju, ya, kalau serikat buruh itu menjadi mitra. Tetapi kita perlu ingat bahwa perspektif pastoral ini agak berbeda dengan perspektif serikat kaum buruh, ya. Dalam konteks kerjasama untuk menegakkan keadilan, ya, untuk menegakkan hak-hak dasar kaum buruh, kita sampai pada satu titik tertentu. Tapi ketika ada politisasi terhadap kaum buruh yang sering, ya, yang sering dimainkan oleh serikat kaum buruh, di situ memang sebaiknya kita jangan masuk di ranah itu, ya. Bahwa kerjasama itu baik, ya, dan strategis. Kalau menurut undang-undang sih memang yang disebut kaum buruh adalah mereka yang bekerja dan mendapat upah dari orang lain. Itu disebut buruh. Untuk saya, definisi buruh itu secara umum bisa diterjemahkan, ya, pada orang-orang yang terikat pada hubungan ketenaga kerjaan. Maka dia dikategorikan sebagai buruh. Namun, ya, kita perlu klarifikasi lagi nih. Mana hubungan ketenaga kerjaan yang resiko eksploitatifnya itu lebih besar? Ya, mungkin nanti definisi buruh dalam pastoral lebih kepada buruh yang potensi eksploitasinya itu sangat besar, atau buruh yang rentan terhadap tindakan-tindakan kesewenang-wenangan dan eksploitatifnya itu yang kita berikan perhatian. Ya, misalnya omong tentang buruh ini kan asosiasi kita nih buruh pabrik. Ya. Kalau omong tentang buruh ini kan asosiasinya ini buruh pikul di dermaga. Ya. Yang begitu-begitu tuh itu yang perlu kita beri perhatian karena mereka digaji hari dan mereka ada di bawah kekuasaan dan potensi untuk mengalami kesewenang-wenangan. Di situ persis. Di dalam kaitannya dengan gereja, ini tetap sebuah pastoral karena pada akhirnya FPBN juga makin menyadari bahwa pilihannya terhadap dunia perburuhan sungguh-sungguh tidak
salah. Karena apa? Karena di sana ada banyak kemiskinan. Dan kemiskinannya bukan kemiskinan soal orang berpakaian compang-camping, tetapi kemiskinan struktural yang perlu dibangun pemberdayaan demi pemberdayaan yang sangat memerlukan waktu. Disinilah peran gereja juga hadir. Iman bukan hanya dihayati dengan cara menuntun orang untuk sekedar mengenal sendi-sendi katekese, tetapi benar-benar orang tahu benar bagaimana Yesus hadir, menghadirkan kerajaan di tengah dunia ini dengan mengangkat orang-orang yang lemah, tersingkir, tertindas, dan sungguh-sungguh merasa tak ada yang menyuarakan mereka. Sampai sekarang memang belum semua keuskupan bisa bergabung di dalam FPBN ini. Dan ini sekarang sedang dalam proses koordinasi dengan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Yang harapannya selanjutnya kami bisa bisa dikatakan yang sering kami sebutkan, kami sharingkan dalam perjumpaan kami itu ada hubungan yang jelas dengan KWI, begitu saja. Dari perjumpaan hari ini, tugas saya untuk mengatakan kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia bahwa ada begitu banyak keuskupan ya yang sudah memfokuskan pastoralnya pada kaum buruh. Ya. Dan untuk saya ya Konferensi Wali Gereja Indonesia perlu menghargai, menaruh hormat terhadap upaya-upaya baik yang sudah dilakukan oleh pihak keuskupan. Dan hampir pasti pastoral kaum buruh ini nanti tidak hanya terjadi pada 8 keuskupan, tapi akan berkembang lagi ini kepada keuskupan-keuskupan yang lain. Dalam konteks itu, maka saya merasa perlu untuk coba meyakinkan Konferensi Wali Gereja Indonesia supaya isu buruh ini ya perlu mendapatkan perhatian di tingkat KWI. Ya. Tugas saya setelah berjumpa ini merumuskan ya semua input tadi yang ada, dan saya coba bawa dalam rapat untuk meyakinkan bahwa isu buruh juga adalah sebuah isu pastoral yang potensial mengalami kesewenang-wenangan dan gangguan yang serius terhadap harkat dan martabat. Meskipun berbicara tentang pastoral, sekali lagi ini bukan program eksklusif, tetapi justru program yang sifatnya inklusif, yang sangat merangkul semua pihak untuk terlibat. Dan memang sejak didirikan forum ini, saya kira yang diajak terlibat bukan hanya orang-orang yang berada di dalam aktivitas gerejani yang dekat dengan liturgi saja, tetapi bahkan orang-orang dari berbagai agama yang kemudian sangat bisa kerjasama, karena pada akhirnya inspirasi-inspirasi yang datang dari para penggerak Katolik ini sungguh diapresiasi. Bukan persoalan kamu harus menjadi Katolik atau harus memahami iman Katolik, tidak. Tetapi sama-sama mencari format iman, bahwa iman itu mesti membumi, iman itu mesti mengangkat orang. Dan itulah yang saya kira disambut siapapun, tidak peduli agamanya apapun. Sehingga selama ini Forum Pendampingan Buruh bisa berbicara dengan siapapun dan bagi siapapun. Menarik, ada di antara kami misalnya di Keuskupan Semarang, itu yang didampingi banyak bukan orang Katolik. Ada mereka nelayan, ada mereka petani, begitu. Ada di Keuskupan Surabaya ini misalnya, mereka mendampingi saudara-saudari yang bekerja di sebuah pabrik banyak, lalu membantu mendampingi untuk mendirikan koperasi. Harapannya dengan adanya koperasi itu bisa membantu kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk saya
FPPN ini ternyata menjalankan satu pastoral yang komprehensif. Ya, pastoral buruh yang dilakukan oleh forum ini tidak hanya berkaitan dengan hak, ya, tetapi bagaimana juga kelompok dampingan kaum buruh ini dimotivasi, diberikan pelatihan supaya memiliki keterampilan kewirausahaan. Untuk saya, ini program pastoral yang komprehensif, ya, di mana ada aspek haknya, di pihak lain ada upaya untuk memenuhi aspek ekonominya. Karena persoalan-persoalan ekonomi bukan hanya menyentuh persoalan jumlah uang yang didapat, tetapi bagaimana itu dikelola di dalam rumah tangga masing-masing. Karena itu ada era kemudian FPPN ini juga fokus untuk mendampingi financial literacy atau menata ekonomi rumah tangga. Dan menarik sekali karena ternyata banyak buruh yang kemudian terlibat dan sangat semangat untuk hal ini. Dan pada akhirnya hal itu yang juga berlangsung sampai sekarang. Kami berusaha menyuarakan sesuatu supaya tercipta hubungan yang harmonis antara si pemberi kerja dan si pekerja, sehingga masing-masing pihak itu bisa mendapatkan haknya. Di sana tercipta akhirnya keadilan sosial. Kehadiran kita di kalangan para buruh itu menurut hemat kami menjadi tanda kehadiran gereja di tengah-tengah mereka. Saya sangat menyadari bahwa situasi, karena ini gerakannya di perburuan ya, teman-teman yang bekerja digaji, itu ternyata di perusahaan itu kan ada batas usia. Saya ada pengalaman juga dulu, saudara saya itu setelah umur 30 itu menjadi terombang-ambing, hanya dikontrak 4 bulan di sana, break, dikontrak 4 bulan di sini, break. Nah, jika bisa menyumbangkan ya dengan bersama-sama dari forum pendamping buruh ini, gerakan seluruh Indonesia ya, itu untuk memberdayakan mereka. Jadi harapannya mereka tidak bergantung terus dengan pekerjaan yang artinya dia digaji orang, tapi kalau bisa ya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ada dari teman itu yang menciptakan menjadi tour guide, menjadi agent tour, ada yang jualan. Pernah saya mengisi di sekolah pararegal, mereka membawa jualannya, menunjukkan ini loh, selain saya bekerja, saya juga memberdayakan perekonomian keluarga saya dengan jualan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen di sekitarnya. Jadi bukan hanya pada narasi-narasi, tapi lebih pada pemberdayaan. Di setiap keuskupan yang tergabung dalam forum ini selalu memiliki kegiatan yang berupa pemberdayaan, membantu siapapun yang memerlukan, karena kelompok ini bukan hanya menangani buruh, juga menangani migran, juga perdagangan manusia, dan masih banyak hal lagi, karena itu kan termasuk kelompok yang rentan ya. Kalau Anda menengok apa yang dikerjakan FPPN ini sebenarnya adalah perwujudan dan kelanjutan saja dari apa yang diimpikan gereja, yang ingin selalu terlibat di dalam dunia yang sangat konkret, terutama di dalam dunia kerja, dunia perburuhan, dunia industrial. Ada banyak orang yang memerlukan pertolongan di sana, dan itu pula yang mau diangkat juga lewat Rerum Novarum ketika gereja memberi perhatian kuat kepada para korban dari revolusi industri pada zaman itu. Tetapi kemudian pada zaman berikutnya ketika berbicara tentang Gaudium et Spes, bagaimana gereja juga menjadi terlibat pada kecemasan dunia, tapi juga pada harapan dunia, pada kegalauan-kegalauan dunia, tetapi juga ada percikan-percikan yang membahagiakan atau menggembirakan bagi dunia. Gereja pengen terlibat di sana. Itulah spirit Gaudium et Spes saya kira yang akan dibawa.
Dan ya puji Tuhan, forum pendampingan buruh ini mencoba setia, pada saat ini sudah 26 tahun, mencoba setia untuk menghadirkan misi gereja ini. Ini adalah kesaksian yang baik yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus karena terkait dengan reformasi sosial. Bagaimana Tuhan Yesus memiliki belas kasih kepada siapapun yang memerlukan, terutama yang tersingkir. Maka saya merasa perlu untuk coba meyakinkan Konferensi Wali Gereja Indonesia supaya isu buruh ini perlu mendapatkan perhatian di tingkat KW.